Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Nusaku yang mengangkat tema tentang kejujuran dan Alhamdulillah kita sampai di segmentasi yang kita nanti-nanti untuk melengkapi pemahaman kita apa sesungguhnya kejujuran dan bagaimanakah sesungguhnya kita harus melakukan kejujuran di mana kita dalam pengawasan Allah. Pertanyaan berikut akan disampaikan oleh Bapak Tri Murjoko yang akan dijawab pertama kali oleh Kiai Haris Hakam. Kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan ini Pak Ustadz. Mohon dijelaskan pada banyak peristiwa ketika ada satu tokoh baik itu RT, mungkin RW maupun lurah maupun anggota legislatif dan selanjutnya ketika mereka ingin menjadi tentunya banyak sekali janji-janji yang disampaikan. Ini terkait dengan kejujuran dan sebagainya. Pada kenyataan setelah jadi, itu ada beberapa janji yang akan diwujudkan, akan tetapi terkendala terkait dengan pihak lain. Umpama pemerintah atau warga lain. Sehingga apa yang dijanjikan itu tidak sepenuhnya terpenuhi. Pertanyaannya, ini termasuk jujur atau tidak? Ya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini termasuk jujur atau siasah? Kiai, silakan. Iya, jujur, ya jujur. Tidak jujur, ya tidak jujur. Dia matematis, Pak ya. Cuma di dalam Islam itu kalau memang dia tidak bisa melaksanakan kejujuran karena ada uzur, ma'dzur, itu enggak masalah. Jadi kita harus teliti melihatnya. Ada ibu-ibu marahan, ya, marahnya benar-benar gitu. Kemudian kita mengambil islah bainasnain, kita berikan hadiah kepada si A, bilangnya dari si B. Kepada si B kita bilangnya dari A. Akhirnya yang tadinya marahan dia jadi baik, bohong ini terpuji. Jadi betapa tidak matematis dalam pengertian kalau ada uzur. Kalau ada ilat sahihah itu diperbolehkan. Maaf nih, tadi Habib bilang, ibu-ibu siapa yang dari kita bertiga yang istrinya 2. Padahal dia yang punya istrinya 2 nih. Ibu-ibu, bapak-bapak saya sekalian, atau lupa saya, jangan-jangan Mas Agung gitu. Suami yang berbohong kepada istrinya, karena kalau jujur justru bermasalah, boleh bohong. Bohongnya pelan-pelan. Jadi kembali kepada tema pembahasannya ya Bapak saya sekalian. Oh ini dia nggak bisa jujur karena memang dia terhalang. Maka kita menganggap itu adalah kebenaran yang ma'dzur, yang diizinkan. Tapi kalau taktik yang tadi dibilang Mas Agi, emang dia membuat strateginya semacam itu, jawabannya sudah jelas bahwa dia berdusta. Dan pemimpin yang dusta itu jangan diberi kesempatan lagi untuk tampil yang kedua kali dan yang berikutnya. Jangan, kenapa? Kita udah tahu bohong, tahu bohong Bu, tipu. Iya. Kiai, tapi kalau kita perhatikan bahwa dalam sistem kepemimpinan dan sebagainya adalah pekerjaan yang sangat sulit, bukan semudah membalikkan tangan begitu Kiai. Ketika orang pada awalnya berjanji dengan rencana-rencana, tetapi dalam pelaksanaannya tidak semudah seperti yang dijanjikan. Apakah ini kejujurannya juga tidak dihitung sebagai kebaikan? Kalau ikhtiarnya dia maksimal, dia tidak berbohong. Jadi akan dinilai ikhtiarnya sejauh mana dia ingin mewujudkan. Keringat itu tidak akan berbohong ketika menceritakan sebuah orang ikhtiar yang serius. Ya. Dan kita cirinya Bapak Ibu sekalian, kalau kita itu tidak diberikan janjinya, tetapi karena dia tidak bisa memberikan itu karena ada halangan, cirinya kita nggak marah sama dia. Nabi dalam salah satu sabdanya, ya diriwayatkan dari Al Hasan dari bin Ali, beliau mengatakan hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da ma yaribuk ila ma la yaribuk.
tinggalkan yang kau ragu menuju kepada yang tidak ragu. Fa inna sidqa tuma'ninah, sesungguhnya kejujuran itu tenang. Wal kidba raibah, orang kalau bohong itu meragukan. Jadi Bapak Ibu sekalian, ibu suaminya janji, kemudian dia tidak bisa tepati. Kalau perasaan dia mengatakan ini itu, ibu tenang, percayalah memang dia belum bisa menunaikan. Tapi kalau ada perasaan, wah susah ini saya mempercayainya, ketahuilah itu sebuah strategi. Baik. Terima kasih Kiai. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Slamet Riyadi yang akan dijawab oleh Habibana. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa kita tahu tidak bohong atau tidak jujur adalah tidak baik, dan dalam kehidupan kita harus jujur. Tapi apakah kalau apabila kita berbohong atau tidak jujur terhadap orang tua, terutama misalnya orang tua sedang sakit, kita banyak bohong atau demi kebaikan orang tua, mungkin banyak orang tua minta permintaan apa-apa yang mungkin nggak boleh sama orang tua, kita berbohong, apakah itu khianat dan apakah itu berdosa? Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Poinnya adalah berbohong kepada orang tua, Habibana. Baik, tadi sebenarnya sudah dijawab langsung oleh Kiai Haji Haris Hakam. Ketika kita islahu dzati bayin, kita memperbaiki persaudaraan antara dua pihak yang bertikai dengan cara berbohong, mengatakan kepada pihak A sebenarnya B mencintai kamu, kemudian kita kasih hadiah mengatasnamakan pihak B. Pergi ke pihak B mengatasnamakan pihak A membawa hadiah untuk mendamaikannya, maka ini sudah sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Aslihu baina akhwaikum. Yang dijadikan khitab atau diperintah oleh Allah jamak. Yang bertikai dua, yang harus mendamaikannya satu kampung. Itu perintah Allah. Jadi bukan hanya satu orang. Kalau perlu satu kampung bohong supaya dua orang ini bisa damai. Kalau kita kan lain, dipanasin. Gue pegang yang A, pegang yang B. Dipanas-panasin gitu. Jadi jawabannya seperti itu saja. Kalau misalkan kita ternyata harus menyenangkan hati orang tua, karena prinsipnya la ta'ata lil makhluk fi ma'siyatil khaliq, tidak boleh kita taat kepada makhluk di dalam maksiat. Ya selama bukan maksiat ya saya kira tidak harus berbohong. Nggak mungkin kan orang tua bilang saya sudah mau meninggal, tolong kamu tinggalkan sholat. Nggak mungkin. Ya, jadi ada hal-hal yang sebenarnya kita ini bisa siasati. Nah, ini masalah siasat lagi ya. Ada hal-hal yang sebenarnya kita tidak boleh berdusta di situ. Selama tidak menjadikan antum bermaksiat kepada Allah, bermaksiat kepada Rasulullah, maka tidak ada alasan untuk berdusta. Akan tapi dalam hal-hal yang sifatnya muamalah amah secara umum ya kan, semata-mata untuk nyenengi orang tua, dek, ibu sudah tua misalkan, tolong segera cari istri, ibu pengen sekali untuk punya momongan. Oh sudah bu, saya sudah ikhtiar Masya Allah, padahal belum ngapain, itu saya kira enggak apa-apa ya. Baik. Nah seringkali Habibana, biasanya orang tua yang mengalami sakit keras, kita berusaha untuk beliau tidak sampai tahu penyakitnya, tapi di lain sisi beliau tahu saya sakit apa, saya harus seperti apa, begitu. Baik. Nah ini kan termasuk ketidakjujuran begitu. Oh, tidak, ini termasuk orang yang sabar. Jadi ada seorang wanita kena penyakit sara'. Sara' ini tafsirannya dua, sarafnya ini tidak bisa gerak karena medik atau jin. Jadi kalau kita pengen geraki tangan kanan, yang gerak tangan kiri. Di zaman Rasulullah ada perempuan yang takasyafat. Kalau terkena penyakitnya kambuh maka dia buka baju. Dia datang ke Nabi SAW. Ya Rasulullah, doain saya penyakit saya sembuh. Kalau kamu sabar, kalau kamu diam saja terhadap penyakit itu, kamu sabar, maka kamu akan dapat surga. Sekarang kamu milih mana? Saya doakan sembuh atau surga? Saya milih surga, tapi tolong doakan supaya saya tidak menyingkap aurat saya. Akhirnya auratnya tidak disingkap karena doa Rasulullah, dan dia tidak perlu membicarakan soal penyakitnya kepada orang lain. Ini orang yang diganjar surga, Ustadz Agung, bukan terkategorikan sebagai orang yang berdusta. Ini orang tua yang sangat luar biasa. Hal bainaka wa bainallah sirrun. Tidak adakah rahasia antara dirimu dengan Allah? Semakin banyak rahasia kita dengan Allah, semakin mulia kita, semakin munajat kita luar biasa. Imam Bukhari ini rahasianya sama Allah banyak yang kita nggak tahu. Sampai beliau tidak mau berdoa lagi. Kenapa? Karena 2 kali beliau berdoa makbul terus. Saya takut setiap saya doa pasti langsung mustajab. Kalau saya doa terus nanti pahala saya di akhirat dikurangi. Jadi semakin banyak musibah terkena kita, sebagaimana kata Nabi SAW,
ma yusibul muslima min wasabin wala nasabin wala hammin wala huznin wala adhan wala ghammin hatta syauka yushaqwa illa ja'alallah kafaratan li khati'atih. Kalau kita galau, pusing, bahkan duri menancap, itu menjadi kafarat bagi dosa kita. Kita hanya perlu bersabar, ikhlas, tanpa perlu kita bicarakan ke orang lain. Allah Sami' Maha mendengar, Allah Basir Maha melihat. Masya Allah, baik. Terima kasih Habibana, dan insya Allah kita akan lanjutkan lagi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan selanjutnya selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Nusaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.